ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini Ibu akan memberikan masih berhubungan dengan sistem pembelajaran di Indonesia. Hari ini di season yang kedua ini Ibu akan memberikan tentang bagaimana cara belajar yang efektif, sehingga apa yang tadi kita jadi tujuan kita, apa yang menjadi harapan kita dapat berjalan dengan baik. Bagaimana sih, kadang kita di rumah nanya, wih saya ini pengen jadi ini, tapi kok saya nggak bisa ya konsentrasi untuk belajarnya, apa sih yang harus saya kerjakan, gimana sih saya supaya belajarnya itu bagus, dapat nilai hasil yang bagus, begitu tamat saya dapat kuliah di tempat yang bagus, di negeri, dan bekerja tempat yang bagus. Nah di sini bagaimana sih cara belajar yang efektif? Ya, mungkin dengan tips ini bisa memotivasi kita untuk belajar yang lebih baik lagi. Nah, yang pertama, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu tadi kita harus menerapkan tujuan kita. Jadi di dalam hidup ini harus ada yang namanya tujuan. Tadi udah kita bahas tentang tujuan ya. Jadi tujuan kamu ini sekolah di SMK apa sih? Apa tujuan kamu sekolah di SMK? Oh, saya mau masuk SMK jurusan farmasi. Nanti saya mau kuliah di jurusan farmasi juga. Itu adalah tujuannya. Atau oh, saya mau masuk SMK lah, saya belajar di SMK supaya nanti begitu tamat saya di SMK itu langsung bekerja. Karena memang di SMK kita itu adalah menciptakan siswa-siswi yang produktif. Ya, jadi langsung bekerja, minimal dia bekerja. Tapi ingat, SMK itu memiliki jargon SMK itu bisa. Maksudnya apapun bisa dikerjakan. Itu dia, apapun yang menjadi cita-citanya dapat bisa diterima di masyarakat. Itu, jadi kita harus memiliki tujuan. Tujuan kita sekolah apa? Tujuan kita belajar itu apa? Tujuan hidup itu apa? Nah, itu dia ya. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu tujuan kita belajar, mengetahui tentang tujuan, berarti kita di sini harus membuat ataupun mengatur jadwal supaya tujuan kita itu dapat tercapai. Nah, jadwalnya ini mungkin di dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya jangka waktu. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Contohnya jadwal, oh saya setelah saya tamat SMP, saya akan masuk di SMK. Itu adalah untuk jangka pendek. Nah, kemudian jangka menengahnya, setelah saya masuk di SMK, saya harus tamat dari SMK dengan nilai yang bagus. Itu jangka menengah. Kemudian jangka panjangnya, setelah saya tamat dari SMK, saya harus bekerja, saya harus kuliah. Nah, itu adalah jangka panjang. Jadi jangka panjang itu dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Itu jadi harus terjadwal. Sama kayak kita belajar juga ada jadwalnya, seperti hari Senin pelajaran ini, hari Selasa pelajaran ini. Sehingga kalau sudah terjadwal, insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang ketiga, membuat suasana belajar kita menjadi nyaman. Nah, untuk membuat suasana belajar kita menjadi nyaman itu bagaimana? Yaitu dari diri kita sendiri. Contohnya, saya ini bisa belajarnya ini kalau sepi bener, tengah malam baru saya belajar, baru bisa fokus. Itu. Atau ada juga saya mau belajarnya itu harus di kafe, sambil makan, sambil minum, sambil dengerin, sambil main wifi. Mungkin seperti itu ada. Atau ada yang dia nyaman belajar kalau sambil dengerin musik. Nah, jadi untuk kenyamanan dalam belajar itu adalah diri kita sendiri yang menentukan. Tuh. Kemudian setelah kita sudah nyaman dengan belajar, ya kan, kita masuk ke bagaimana supaya kita dapat mengingat apa yang kita pelajarin. Berarti di sini kita harus membuat ringkasan ataupun membuat rangkuman. Nah, rangkuman ini apa sih isinya? Yaitu yang penting, yang sulit dan yang penting sehingga dapat diingat.
itu dinamakan dengan rangkuman ya. Kemudian yang selanjutnya selain membuat rangkuman itu juga kita harus di dalam mempelajari, di dalam belajar itu kita tidak harus menghafal, tetapi kita harus memahami apa yang kita pelajari. Berbeda antara menghafal dan memahami. Kalau menghafal itu cuma sebentar, 3 hari lupa. Tetapi kalau kita memahami, kita dapat membahas atau kita dapat memahami apa yang kita tidak tahu. Itu jadi perbedaan memahami dan menghafal itu sangat jauh berbeda ya. Jadi diusahakan kalian itu lebih baik memahami daripada menghafal ya. Itu dia. Kemudian setelah itu kita jangan malu bertanya. Nah, jangan malu bertanya. Jadi kalau seandainya kita dalam belajar kita belum paham, kita tanya, "Bu guru, saya belum paham loh yang ini." Jadi kita perlu bertanya. Jangan kalau ditanya guru, "Sudah paham, Nak?" "Sudah, Bu." Kalau ditanya, "Apa yang dimaksud dengan ini?" Diem. Jadi kita harus mau bertanya. Itu dia. Jadi semakin banyak bertanya, kita semakin dapat informasi ataupun ilmu yang kita inginkan. Dan yang terakhir itu adalah pantang menyerah. Berarti kita harus gigih, harus semangat, harus konsekuen. Kita harus tanpa menyerah. Berarti kalau belum kita dapat, kita coba lagi, kita coba lagi, kita coba lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan kita tadi dapat tercapai dengan baik ya. Itu mungkin tips cara belajar yang efektif dari Ibu ya. Jadi dengan cara belajar efektif yang seperti ini, mudah-mudahan kalian bisa tamat dari SMK PPL itu dengan memiliki kreatif ya, dengan memiliki pengetahuan yang baik, dengan memiliki keterampilan yang baik, sehingga begitu kalian tamat dari SMK PPL, ilmu yang kalian dapatkan dapat diimplementasikan ke masyarakat, ke bangsa, negara, dan agama, terutama kepada orang tua. Nah, itu materi Ibu yang kedua. Mudah-mudahan dari materi Ibu yang kedua ini dapat kalian terima dengan baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.